Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Islam Al-Ma'ruf Ibu Yova Dinariska SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Ambar Setiani SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat perwakilan dari kampus Mercu Buana, IPWIJA, dan dari kampus Tiami, serta anak-anakku kelas 12 IPA IPS yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan Al-Kempo, Al-Ma'ruf Kampus Expo 2022. Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk pembukaan pagi hari ini, kegiatan Kampus Expo langsung dibuka oleh Kepala SMA Islam Al-Ma'ruf, yaitu Ibu Yova Dinariska. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Isti. Oke. Terdengar suara saya? Terdengar ya, insya Allah ya. Terdengar Bapak Ibu? Anakku sekalian kedengar? Kedengaran Bu. Ya, oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang saya hormati Ibu Ambar Setiani selaku Wakil Kepala Sekolah, kemudian ada Bu Isti di sini selaku PJ Kurikulum dan Ketua Panitianya Kampus Expo-nya Al-Ma'ruf hari ini. Kemudian Bapak Ibu Wali Kelas di sini ada Pak Ari, ada Bu Sofa, kemudian ada moderator kita hari ini Pak Rifan nanti akan membantu Bu Alfi dan kemudian anak-anakku sekalian kelas 12 IPA 1, IPA 2 dan 12 IPS serta perwakilan kampus yang hari ini yang pagi ini hadir ada dari Mercu Buana, kemudian IPWIJA dan Setiami ya Bu Isti ya. Ya, dan Setiami. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat hari ini kita bisa bertemu kembali ini dalam kegiatan Al-Kampo nih bahasanya nih Al-Ma'ruf Kampus Expo gitu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Awalnya kegiatan ini dilaksanakan secara offline, tapi ternyata karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka kita laksanakan secara online. Teman-teman ada di rumah semua gitu ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan selalu ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu melakukan syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan aku sekalian kelas 12 IPS dan 12 IPA 1, IPA 2. Assalamualaikum 12 IPA 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berat banget suaranya. Jauhin dulu itu bantal, jauhin dulu itu guling ya. Coba duduk tegak, coba dibuka kameranya semua. Coba Bu Yova mau lihat buka kameranya anak-anak yang insya Allah Allah mudahkan, insya Allah Allah luluskan dengan nilai yang terbaik, insya Allah Allah jabah doa-doanya, terima di PTN, terima di apapun yang mereka inginkan, dibuka kameranya coba. Ya, insya Allah kalau anak-anak yang mau dijabah doanya sama Allah, coba dibuka kameranya. Coba Bu Iva pengen lihat berapa sih yang siap buka kamera, berarti siap untuk kegiatan kampus expo yang nggak buka kamera, berarti anak-anak yang memang tidak berminat untuk ke PTN. Coba dibuka, coba
Ayo anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha, coba dibuka kameranya. Mana? Coba pengen lihat Bu Yova. Bu Yova tuh kita dulu Bu Yova lagi buka full screen. Oke. Masih itu saya membuka kamera. Coba 12 IPA 1 silakan dibuka kameranya. Assalamualaikum 12 IPA 1. Buka coba kameranya. Bu Yova mau lihat. Buka kameranya coba. Buka coba kameranya. 12 IPA 1. Ayo, IPA 2, silakan dibuka kameranya 12 IPS. Kita belajar menghargai orang lain, insya Allah Allah juga akan menghargai kalian ya. IPA 2 mana IPA 2? Widya, Wardah, Naswa. Ini PP, Bu. Iya, sebentar, Bu. Ayo, buka semuanya. Full screen. Bu Yova lagi buka full screen. Ayo, masa Pak Rifan aja sama Pak Ari yang buka kamera sama Bu Isti. IPA 2 mana? Widya Amanda, Alila, Kia. Bu Yova sebut aja nih, nggak sebut kelasnya. Cynthia. Oke. Anak-anakku sekalian, ini bukan kegiatan rutin ya, kita laksanakan kampus Expo Mandirinya SMA Islam Al Ma'ruf. Ini bertujuan agar teman-teman mendapatkan banyak informasi tentang kampus-kampus baik negeri maupun swasta yang apa teman-teman harus banyak ketahui informasinya apa aja sih. Teman-teman perlu ketahui bahwa tidak hanya perguruan tinggi negeri, sekarang perguruan tinggi swasta pun banyak yang mempunyai kualitas yang baik dengan akreditasi yang baik, bahkan kampus-kampus swasta pun banyak memberikan beasiswa kepada teman-teman yang berprestasi. Nah, maka itu Bu Yova mengundang kampus-kampus swasta untuk ikut dalam kegiatan kampus Expo SMA Islam Al Ma'ruf sebagai informasi, tambahan informasi buat teman-teman semua bahwa tidak semua apa ada kampus-kampus swasta pun yang baik apa yang apa namanya banyak memberikan beasiswa atau kemudahan-kemudahan buat teman-teman gitu ya. Nanti ada beberapa Bu Yova berharap teman-teman bisa beraktif dalam kegiatan hari ini. Apa informasi yang dibutuhkan silahkan ditanyakan dan terutama teman-teman harus membuka kameranya. Bu Yova masih menunggu nih ya untuk teman-teman membuka kameranya gitu. Silakan dibuka dulu kameranya baru kita mulai kegiatan kita hari ini. Bara, thank you Bara, keren banget Bara udah dibuka kameranya. Insya Allah Allah jabah doanya Bara ya. Ayo, yang lainnya silakan. Bu Yova masih menunggu sambari ini. Gitu ya. Nanti ada beberapa kampus, ini ada 12, insya Allah 12 kampus yang akan presentasi ke kalian. Bu Yova berharap ditanya dengan baik. Nah, untuk apa yang terbaik di kampus itu jurusannya apa? Kelebihannya apa? Kemudian beasiswanya apa aja? Terus lulusannya sudah bekerja di mana saja? Nah, itu nanti boleh ditanyakan ke pihak-pihak kampus. Seperti ini kampus-kampus ini juga udah sering sama Ma'ruf ya, ada Mercubuana, IPWIJA, kemudian lulusan IPWIJA pun kalau kemarin kamu ketemu sama kakak OSIS ex ketua OSIS kita ya Kak Nasya juga lulusan dari IPWIJA juga gitu. Jadi banyak juga teman-teman dari Al Ma'ruf yang sudah berkuliah. Kalau ngomong Mercubuana banyak juga teman-teman kita yang sudah lulus dari Mercubuana. Mungkin itu yang Bu Yova sampaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi aktif ya. Jadi tolong dibuka kameranya nanti, teman-teman bisa tanya semua, tanya tentang apa saja kepada pihak kampus gitu. Jadi tolong nanti dipandu dengan baik untuk Bu Alfi, Pak Ari, dan kemudian Pak Rifan gitu ya. Nanti tolong dipandu dengan baik agar berjalan dengan baik semua kampus kita kampus sore ini. Mungkin itu yang Bu Yova sampaikan. Terakhir Bu Yova menyampaikan seperti tadi yang Bu Yova bilang, wabil khusus kelas 12, Bu Yova mohon sekali sama teman-teman, mohon dengan sangat kerendahan hati Bu Yova kepada teman-teman kelas 12, tolong jika memang teman-teman khawatir dengan COVID, tolong teman-teman di rumah saja, stay home. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Kegiatan keluar rumah pun itu sekiranya tidak begitu penting atau bisa tidak dilaksanakan dulu teman-teman. Karena teman-teman mau ujian gitu ya, tolong banget.
Ujian kan bisa online, Bu, bisa ini, Bu. Teman-teman, kita menghindari lost learning. Masih banyak pendalaman materi yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Masih banyak kewajiban Bapak, Ibu guru yang harus disampaikan kepada teman-teman, gitu ya. Jangan sampai teman-teman ujian sekolah itu terjadi lost learning yang Bu Yova bilang kemarin. Pembelajaran kita belum sampai, gitu. Jadi ada beberapa PM-PM yang belum kita sampaikan kepada teman-teman, gitu loh. Jadi pembekalan-pembekalan yang memang belum kita sampaikan. Jadi tolong buat teman-teman dijaga sekali kesehatannya, jangan di sekolah. Apalagi Bu Yova agak gimana gitu teman-teman. Ketika teman-teman nggak boleh ke sekolah, tapi teman-teman Bu Yova lihat IG-nya, Bu Yova lihat semua updatean teman-teman, teman-teman jalan-jalan, teman-teman kemana-kemana. Nah itu yang buat Bu Yova miris gitu. Jadi kenapa sekolah itu dijadikan tidak berani ke sekolah, tapi teman-teman berani untuk main keluar bersama teman-teman yang lain gitu loh. Ya, jadi mohon sekali Bu Iva pengertiannya bahwa kalau memang teman-teman khawatir sekolah, ya mau berarti khawatir juga untuk keluar rumah, dijaga gitu loh. Jadi jangan sampai sekolah dijadikan momok ketakutan untuk sekolah karena pandeminya tinggi, tapi teman-teman di luar jalan-jalan gitu ya. Saling jaga prokes kita semua. Mungkin itu Bu Isti yang saya sampaikan. Selamat berkegiatan hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Al-Kempo ya, Al-Ma'ruf Kampus Expo, Bu Yova buka. Ya, terima kasih Bu Isti. Sekian dari Bu Yova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yova untuk pengarahan dan pembukaan kegiatan Kampus Expo pagi ini. Baik, untuk memperlancar acara kita sampai nanti di ujung kegiatan, ada baiknya kita mengawali kegiatan pagi ini dengan berdoa dan memohon keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Elki, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah dulu. Dengan keberkahan, mudah-mudahan suratul Fatihah ini mempermudah urusan teman-teman dan kita semua. Juga mudah-mudahan yang sedang sakit secepatnya disembuhkan oleh Allah seperti sedia kala. Al-hazihiniyah wa lakunatin salihah huratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha bi rahmatikal wasiyati ya arhamar rahimin. Allahumma atuf bi nabi taysir yasir fa inna taysir qali asirin alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki. Baik, untuk anak-anak kelas 12 IPA 1, IPA 2, dan IPS, setelah kegiatan pembukaan ini nanti akan di break room menjadi 3 ruang. Ruang 1 diisi oleh 12 IPA 1 dengan moderatornya Bapak Ari. Ruang 2 akan diisi oleh kelas 12 IPA 2 dengan moderatornya Bapak Rifan. Dan room 3 akan diisi oleh 12 IPS dengan moderator Ibu Alfi. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan pembukaan kampus Expo pagi ini telah kita lakukan. Untuk mengakhiri kegiatan pembukaan ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari pihak kampus Mercu Buana, Ibu Ija dan Setiami bisa langsung
masuk ke room yang sudah dijadwalkan. Ada yang lintas nih, Kak. Oke, ada yang lintas, ada yang mungkin tetap mau di IPA gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih ke lokasi pertama dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Lokasinya ada di Jalan Singamangaraja, satu kompleks sama Masjid Agung Al-Azhar, teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada gedung baru yang nanti insya Allah menjadi tempat kuliah teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman harus pilih di UAI? Kenapa emangnya ada apa? Nah, jadi yang menjadi keunggulan dari UAI adalah terintegrasi nilai keislaman, lingkungan yang nyaman dan islami, insya Allah untuk visi dan misinya sesuai ya sama SMA teman-teman. Lalu adanya penanaman nilai-nilai entrepreneur, teman-teman bisa kuliah sambil berbisnis. Selanjutnya, memiliki hubungan yang erat antara dosen dan mahasiswa, letaknya strategis, ada di tengah-tengah kota Jakarta Selatan ya, insya Allah mudah dijangkau. Dan selanjutnya di sini, Universitas Al-Azhar merupakan universitas pertama yang lahir dari masjid. Teman sekalian? Oke. Baik, untuk presentasi di awal, kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian perihal kampus UPN Veteran Jakarta. Kampus kami ini terbagi menjadi dua kampus. Yang pertama ada di kampus Pondok Labu di daerah Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah di kampus Limo Cinere Depok. Dan kami secara keseluruhan memiliki 7 fakultas dan dibagi menjadi dua kampus yang sudah kami jelaskan. Yang pertama, Kampus Pondok Labu itu terdiri dari 5 fakultas, diantaranya ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Fakultas Hukum. Sisanya terletak di kampus Cinerel Limo Depok. Ada di slide selanjutnya. Di sini ada 2 fakultas saja, yaitu Fakultas Teknik dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan juga untuk tahun ini memang ada pembangunan baru, pembangunan gedung baru, yaitu Klinik Fakultas Kedokteran. Untuk selanjutnya, ini komitmen UPN Veteran Jakarta terbagi di kampus kami itu ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Jadi sekilas di video, teman-teman juga sudah lihat, itu sejarahnya. Kampus kami itu awalnya namanya STEKPI, jadi sejak tahun 88. Jadi kami berdiri itu sejak tahun 88, teman-teman. Sudah lebih dari 30 tahun berdiri di bidang pendidikan. Seperti itu. Berawal dari sekolah tinggi, saat ini berkembang menjadi universitas. Seperti itu. Nah, ini untuk lokasi kampusnya, teman-teman. Gampang diakses dan mudah. Jika teman-teman rumahnya dekat dengan stasiun gitu ya, komuter lain, bisa naik, nanti turun di stasiun Duren Kalibata. Dari stasiun bisa jalan. Kemudian kalau teman-teman lebih mudah mengaksesnya lewat Transjakarta gitu ya, menggunakan Transjakarta bisa. Nanti teman-teman turun di shelter Danau Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di akademis aja. Kita juga ada prestasi di UKKM. Aja itu bisa teman-teman pilih sesuai minat teman-teman. Ada basket, ada futsal, ada rasko, ada juga musik sore buat teman-teman yang suka musik, atau di sini juga kita ada Arga Zarka buat teman-teman yang mau coba atau sudah terjun ke dunia pendakian gunung. Nah, kita juga ada. Selanjutnya kerjasama. Nah, untuk kerjasama ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa instansi dan juga universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya di sini ada fakultas nih dan program studi yang dimana mungkin yang teman-teman cari-cari dari tadi ya, atau yang mungkin teman-teman ingin tahu juga. UPN Veteran Jakarta bisa langsung kita next aja ya, karena teman-teman ini bisa dilihat di website resmi UPN Veteran Jakarta. Semuanya sudah dilengkapi dengan perpustakaan, ruang multimedia, dan lain sebagainya. Dan juga ini ada unit kegiatan mahasiswa ya, atau UKM. Mungkin teman-teman ini familiarnya kalau di sekolah itu ekstrakurikuler. Jadi teman-teman bisa selain akademik, di sini juga kami menyediakan wadah begitu ya, untuk minat dan bakat teman-teman sekalian. Ini ada beberapa daftar kerja sama kita, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami UPN Veteran Jakarta sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, instansi pendidikan. Peringkat ke-30
untuk seluruh pendidikan tinggi. Kemudian ada ini prestasi mahasiswanya, ini mulai 2019. Nanti masih banyak lagi prestasi mahasiswanya ya, teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga mengenai tenaga pengajar gitu ya, atau sumber daya manusia di Trilogi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti untuk Kak dosen-dosennya bagaimana Kak. Nah nanti Kak Mutia sama Kak Nanda bisa sharing nih mengenai perkuliahan di Trilogi itu seperti apa sih. Nah ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih gitu ya. Sebagai penghargaan peringkat kedua sebagai PTS dengan presentasi jabatan akan menghasilkan tenaga ahli ya dan bidang agama, komunikasi penyiaran Islam, komunikasi peradilan agama. Dan di sisi lain, institut ini mengembangkan program-program kegiatan mahasiswa agar peserta didik menjadi seorang sarjana muslim yang cerdas, berakhlakul karimah, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa. Bagus banget. Dan for information juga, untuk public transportasinya itu gampang banget teman-teman. Nah, aku ini salah satu mahasiswa, jadi aku masih mahasiswa ya teman-teman. Jadi kita untuk sharingnya ada slow-slow aja. Aku masih mahasiswa di Mercu Buana Pejaten, yang dimana ini literally jaksel banget ya kalau misalkan di daerah Pejaten Kemang itu teman-teman. Nah itu lokasi strategis banget, depan kampus kita itu udah halte Transjakarta, dan kita juga dekat sama stasiun, nah itu stasiun Pasar Minggu. Biasanya kalau kalian dari daerah Cibubur ke Jakarta Selatan itu kalian bisa turun ke halte Pasar Minggu teman-teman. Nah nanti dari halte Pasar Minggu kalian nyambung lagi tuh sama TJ atau dengan Gojek teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk 3 lokasi kampus kita. Yang paling terdekat dari SMA Al Ma'ruf adalah kampus Pejaten. Jadi kalau misalkan kalian nih nanti setelah sharing tertarik masuk Mercu Buana atau mau ikutan tentang beasiswa Mercu Buana, kalian bisa pilih kampus yang Pejaten teman-teman. Gitu. Nah, nanti aku juga sama Kak Raka, salah satu penanggung jawab untuk ngasih informasi kepada teman-teman semuanya dari SMA Al Ma'ruf seputar beasiswa teman-teman kayak gitu. Oke, ini kita next. Nah, ini kita masuk nih ke tentang Universitas Mercu Buana. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan discussion kalian kepada orang tua kalian tentang planning perguruan tinggi swasta, teman-teman. Nah, for information, kalau Mercu Buana ini kita untuk peringkatnya sudah di tahap regional, nasional, dan bahkan kita ada di tahap internasional juga, teman-teman. Karena kita sedang proses untuk akreditasi internasional. Nah, untuk akreditasi kampusnya sendiri, pinggir ya, nggak jauh dari tempat Anda. Jadi strategis banget nih di antara 2 kampus ini, sangat memungkinkan jaraknya ya. Jadi mungkin bisa juga ini dijadikan sebagai pertimbangan karena jarak lokasi itu akan menentukan biaya ya, transportasi. Jadi kita harus pandai ya, pandai-pandai memilih ya. Di Vija ini mungkin teman-teman dari kelas 12 belum tahu apa sih sekolah tinggi gitu ya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi ya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi itu adalah kalau di universitas fakultas ekonomi ya. Fakultas ekonomi dan bisnis. Kita STIE ini fokus ya. Fokus di fakultas ekonomi atau sekolah ekonomi lebih ke arah sosial ya, jadi ekonomi. Mungkin teman-teman yang dari IPS sudah tahu ya, karena linear ya. Mungkin teman-teman yang dari IPA, oh ini kebetulan dari IPA ya, IPA juga bisa ya lintas kelas. Banyak sekali teman-teman yang kuliah dari IPA hijrah atau pindah ke sosial atau ke IPS ya. Jadi tidak ada masalah. Ekonomi ini adalah Gimana Kak Tianti Pratiwi kabarnya hari ini? Dipanggilnya siapa nih Kak? Iya. Kalau Iya, di Jogja tuh, Bu. Kalau di Jogja enak tuh. Iya. Mantap ya. Oh iya, berarti kita lanjut aja ya, Bu Alfira. Boleh Kak, silahkan. Ya, karena kan lumayan juga nih yang hadir pada pagi hari ini sudah lumayan cukup banyak. Sebagai tambahan informasi juga nih, nanti di pertengahan kita akan ngadain giveaway ya, ataupun door prize. Kalau untuk giveaway ini nanti di pertengahan itu akan kita langsung kirimkan ke alamat rumah teman-teman masing-masing untuk teman-teman yang memang aktif bertanya pada hari ini. Karena informasi ini akan penting sekali mengenai program perkuliahan
sekaligus juga ada beasiswa dari Institut Setiami. Gitu, tadi sudah disampaikan sama Kak Silvi ya, mengenai jurusan di Setiami, karena memang Setiami kita tentang administrasi dan manajemen. Kalau untuk jurusannya kita ada untuk PNS ya, biasanya pada ngambilnya di kebijakan dan administrasi perpajakan, itu yang paling favorit banget di Setiami. Lalu juga ada manajemen sektor publik, ya, ini tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan atau lebih ke publiknya. Juga ada bisnis internasional, ada manajemen komunikasi, ada manajemen logistik. Ini yang lagi viral nih, ya, antara komunikasi dan logistik tuh lagi naik daun. Karena memang prospek kerjanya luar biasa ya. Dan juga ada hospitality dan pariwisata, seperti itu. Dan untuk kalau teman-teman untuk kuliah, jangan khawatir, di Institut Setiami itu ada 2 pilihan. Ada yang reguler pagi, sama ada yang kelas karyawan. Jadi teman-teman bisa milih tuh, mau yang kelas pagi atau kelas karyawan. Gitu. Kuliahnya kita hanya Senin sampai dengan Kamis, jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu teman-teman bisa libur. Gitu. Terus juga kita ada program namanya magang, itu bersertifikat BUMN. Itu bagus banget teman-teman untuk berbicara tentang mimpi teman-teman. Nanti teman-teman di sini yang masih standby untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan aku di kolom chat ya. Oke, kita mulai. Aku pengen jadi arsitek, aku pengen jadi seorang pengusaha, aku pengen jadi seorang dokter. Dia sudah memiliki di pikirannya kalau ia ingin menjadi seorang ini, seorang itu, pengen menggapai ini, menggapai itu, tapi belum dituliskan. Lalu bagaimana nih hasilnya, kekuatannya? Ternyata hasilnya 3 kali lipat, teman-teman. Pendapatannya 3 kali lipat dari temennya yang tadi, 83% populasinya. Nah, ini baru yang dia baru punya tujuan tapi belum ditulis ini. Lalu gimana nih kalau untuk orang yang punya tujuan tapi dituliskan? Ternyata populasinya cuma ada 3% aja. Cuma 3%. Sementara alumni Harvard Business School tentunya banyak banget ya teman-teman. Nah ternyata dia adalah orang yang memiliki tujuan. Dia berkuliah udah tahu, oh aku berkuliah karena aku mau ini. Aku pengen lulus karena aku ingin menjadi ini. Aku pengen menggapai ini. Dan terus dia tulis, dia susun tahun sekian mau jadi apa, tahun sekian mau menggapai apa aja, mau mencapai apa aja, digambarkan semuanya dan lain-lain, divisualisasikan benar-benar udah terbayang nanti 5 tahun ke depan akan seperti apa. Ternyata teman-teman hasilnya 10 kali lipat pendapatannya. Bayangkan beda banget sama temennya tadi yang dia lulus ya udah tapi nggak punya tujuan. Gitu teman-teman. Jadi ini powerful banget dan sudah banyak banget yang merasakan. Mungkin teman-teman sering juga ngeliat di TikTok konten-konten tentang seperti hal ini. Kemudian, dan aku pun sendiri selama aku masuk ISQ Business School, aku baru tahu ada ini dan aku tulis apa yang ingin aku capai di tahun ini, di 2 tahun ke depan, di bulan ini, dan lain-lain. Kurang lebih semuanya terwujud teman-teman. Mungkin kalau tidak terwujud, itu adalah ketika aku nggak berusaha untuk mewujudkannya, seperti itu. Jadi kalau kita udah punya tujuan, kita tuliskan, akhirnya kita sudah tergambarkan, terekam di memori alam bawah sadar kita, jadi kita tahu, oh, aku ngelakuin ini tuh karena aku tuh memang mau dapet ini. Jadi, secara tidak langsung, maka kehidupan kita akan sejalan dengan apa yang ingin kita raih, gitu. Dan dari Politeknik Ketiga I, untuk menyampaikan materinya, saya berkenan untuk menerima materi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada pembawa acara atau MC di pagi hari ini, Kak Rifana Bilali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara online. Mudah-mudahan di dalam kegiatan Al-Ma'ruf Campus Expo SMA Islam Al-Ma'ruf tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya sehat semua ya. Nah, yang di rumah, yang di kantor ataupun yang di mana saja,
Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kak Dea senang banget nih kalau misalkan semuanya kameranya dibuka karena Kak Dea bisa melihat wajah-wajah calon-calon orang sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, Kak Dea di sini akan memperkenalkan khususnya dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Oke, sebelumnya selamat datang di kampus vokasi dengan jaminan penempatan kerja Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Nah, di sini sebelum Kak Dea tanya kenapa harus kuliah, Kak Dea ada sedikit pantun untuk semangat di pagi hari. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Bagas, saya dari Universitas Dian Nusantara dan di sini saya nggak sendirian ya, di sini saya bareng Kak Ria Anggun. Mungkin Kak Ria Anggun boleh diperkenalkan? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu yang bergabung di kegiatan hari ini. Kenalkan aku Kak Anggun dari Universitas Dian Nusantara. Kebetulan aku dan Kak Bagas ini tim kerja. Nah, mungkin kita mulai jadi. Mungkin tadi teman-teman udah menyaksikan dari beberapa kampus nih. Nah, sebelumnya kita saksikan sama-sama dulu nih video community profile dari Universitas Dian Nusantara. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih nyaksiin sekilas tentang Universitas Dian Nusantara. Selamat menyaksikan teman-teman. Lulus dari SMA bingung mau kuliah di mana? Cari kampus berkualitas di mana-mana terhalang biaya. Kami hadir untuk kamu. Kampus yang terletak di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini dapat mengantarkan kamu ke jenjang perguruan tinggi sekaligus menambah ilmu dan pengetahuan yang lebih luas. Universitas Dian Nusantara didirikan oleh 3 orang hebat yang telah berpengalaman di dunia perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah Profesor Insinyur Haji Surhayadi MS, pernah menjadi rektor di sebuah universitas wilayah Jakarta dan menjadikan kampus tersebut terbaik di Indonesia. Undira memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan program studi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, dan Sastra Inggris. Berikutnya, Fakultas Teknik dan Informatika dengan program studi Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Teknik Sipil. Dalam menunjang pembelajaran, Undira memiliki beberapa fasilitas, diantaranya ruang kelas yang nyaman dan ber-AC, perpustakaan, laboratorium komputer, ruang radio, auditorium atau ruang serbaguna, pusat kegiatan mahasiswa, dan masih banyak lagi. Untuk akreditasi, kamu jangan khawatir, program studi di Undira sudah terakreditasi baik oleh BAN PT. Sampai dengan saat ini, Undira telah memiliki kurang lebih 4.000 mahasiswa yang telah aktif menjalani perkuliahan, termasuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa akademik maupun non-akademik dengan tingkat nasional bahkan internasional. Undira juga bekerja sama dengan beberapa kampus IBN. Mungkin karena dari beberapa teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang nggak mengenai kampus kita. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau gitu teman-teman saya ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa kalau misalnya mau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat di kolom chat, atau teman-teman bisa raise hand, nanti saya notice untuk teman-teman bisa on mic. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Alvin. Oke, terima kasih Bu Alvira. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana nih selama PTM? Apakah ada kendala? Tapi semangat harus tetap sama seperti kayak PTM ya teman-teman ya, walaupun PJJ. Oke teman-teman, tadi mungkin untuk kenalan, sekarang aku mau kenalan lagi nih. Nama saya Alvin, saya dari kampus Institut Bisnis Nusantara
yang dimana pagi hari ini pengen sharing nih buat, kepada teman-teman semua dari SMA Islam Al-Ma'ruf mengenai kampus kita. Tapi sebelum saya cerita lebih lintas mengenai kampus IBN, saya pengen ngajak teman-teman semua nih jalan-jalan virtual ke kampus IBN. Jadi teman-teman selamat menyaksikan video berikut. Video profil Institut Bisnis Nusantara. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Talent standby. 3, 2, 1, action. Selamat datang di Institut Bisnis Nusantara. Mau tahu ada apa aja di Institut Bisnis Nusantara? Contoh Yuk, yang baik buat generasi penerus sesudahnya. Yang ketujuh juga ada bekal untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi tentunya. Terus yang kedelapan ada lebih dekat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Apa sih Kak ketika kita lulus kuliah atau ketika kita lulus sekolah, apa yang kita capai, apa yang kita ingin impikan ke depannya. Nah yang terakhir ada pengalaman hidup yang berharga. Jadi pengalaman hidup itu mau dari kecil ataupun besar harus kita hargai. Dan studi teknik mesin, ada program studi teknik elektro, dan ada program studi teknik sipil. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, yang di tulisan yang di warna hijau itu apaan sih Kak? Jadi tulisan yang di warna hijau itu merupakan peminatan jurusan yang nantinya akan teman-teman pilih di semester 5. Jadi misalkan dari sekarang nih teman-teman sudah bisa menentukan kira-kira kalau misalkan saya mau ngambil manajemen ini larinya tuh kemana sih? Kalau untuk manajemen itu bisa ada pemasaran, SDM, keuangan, ataupun operasional. Lalu untuk program studi ilmu komunikasi kita terbagi lagi menjadi ada broadcasting, public relation, dan marketing communication. Nah untuk program studi teknik informatika mengenai jurusan juga mengenai beasiswa sekarang untuk lebih kenalannya buat teman-teman semua, pengen cerita dulu nih sejarah singkat kampus kita. Teman-teman, kampus kita itu sudah ada dari tahun 1985. Kita di bawah Yayasan Lembaga Pusat Nusantara. Kita dulu tuh nama kampusnya bukan Institut Bisnis Nusantara atau IBN, tapi dulu nama kampus kita Setia Nusantara. Karena seiring berjalannya waktu di tahun 1985 hingga 2009, Setia Nusantara berubah nama menjadi Institut Bisnis Nusantara hingga saat sekarang ini, teman-teman. Dan untuk lokasi kampusnya, kita berada di Jalan